2010-2011 lalu, semua kita di Aceh dibuat terhenyak akan sebuah kenyataan yang mengemuka di hadapan kita dengan tersingkap sebuah aliran sesat berlabel agama. Ini persoalan serius karena menyangkut akidah yang notabene menggoyahkan sendi-sendi penerapan syariat Islam di bumi Aceh. Tak ayal lagi, maka pemerintah Aceh atau pemerintah Kota Banda Aceh khususnya cepat tanggap merespon persoalan ini, yang salah satunya menerapkan pendidikan diniyah di sekolah umum. Ini diawali dari persoalan. Jadi kita memiliki kasus tentang berkembangnya aliran sesat yang disebut dengan Millata Abraham, dan kemudian menyangkut tentang persoalan di era global ini, generasi kita menggunakan ICT bagian dari hal yang terus hari-hari mereka pergunakan. Nah, dari itu kemudian Wali Kota Banda Aceh membentuk tim yang kita sebut dengan Komite Pendangkalan Akidah dan Penguatan Agama Islam atau KPAPAI. Nah, dari komite ini terdiri dari SKPD yang terkait, orang-orang, tokoh-tokoh, dan kemudian juga para alim ulama. Dan kita melakukan evaluasi dan musyawarah itu setiap hari Jumat. Hasil kita investigasi, advokasi, dan pemantauan, ternyata banyak yang terpengaruh dari kalangan para siswa-siswi yang memang didekati sama mereka. Maka penerapan pendidikan diniyah di lembaga sekolah umum sangat mendesak untuk dilaksanakan. Madrasah diniyah adalah salah satu model lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah. Diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah umum, sistem klasikal, serta menerapkan sesuai jenjang pendidikan sekolah. Dari pertemuan-pertemuan yang kita lakukan itu, akhirnya ada masukan bahwasanya kita harus melakukan upaya untuk menambah jam pendidikan agama di sekolah-sekolah. Dan setelah kita membentuk tim, kemudian kita mencoba untuk melakukan evaluasi dari guru-guru agama yang ada di sekolah-sekolah umum. Ternyata belum begitu layak untuk mengajarkan agama secara menyeluruh kepada siswa-siswi. Solusinya adalah membentuk kegiatan yang masuk di dalam juga kurikulum, yaitu pendidikan diniyah ini. Para pengajarnya kita rekrut dari mereka-mereka yang punya disiplin ilmu di bidang agama ini dengan format yang sudah diatur, indikatornya sudah semua, sehingga dilaksanakan melalui tes. Terobosan strategis ini merupakan langkah relevan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah secara nasional, di mana madrasah diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi permintaan masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. Ini banyak menjawab persoalan, karena memang anak-anak kita di sekolah umum, walaupun kita menerapkan syariat Islam, waktu itu banyak juga generasi muda kita yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih. Dengan adanya diniyah, kita melihat perubahan. Anak-anak sudah 90 sekian persen itu memang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian juga banyak sekarang yang bahkan lulus dengan mampu menghafal Quran. Dengan adanya program diniyah ini membentuk karakter atau akhlak dari anak-anak kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Program pendidikan diniyah dititik beratkan pada materi pokok yang berupa tauhid, ibadah, tajwid, fikih, masailai, akhlak, tarikh. Sedangkan materi penunjang adalah berupa doa sholat,
doa sehari-hari, hafalan ayat-ayat Al-Quran, tasyinul kitab fardu kifayah, dan kultum. Untuk menguatkan aksi konkret Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'aduddin Jamal, program pendidikan diniyah pemerintah Kota Banda Aceh secara teknis diemban oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh di bawah koordinasi bidang keistimewaan pemerintah Kota Banda Aceh. Di bawah koordinasi bagian keistimewaan Kota Banda Aceh, hasil konkret yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah penerapan program pendidikan diniyah yang menyeluruh pada setiap jenjang dan satuan pendidikan yang dilaksanakan sejak tahun 2011 secara berkesinambungan mulai dari sekolah negeri hingga dengan sekolah swasta. Sebenarnya, program pendidikan diniyah ini adalah menunjukkan keniscayaan wajah Aceh itu sendiri. Sesuai jargonnya, syariat Islam dan adat Aceh lagi azad ngan sifat. Keberadaan pendidikan diniyah ini sebetulnya juga agar bagaimana kita bisa mempertahankan budaya dan keistimewaan dari Aceh itu sendiri, karena Banda Aceh ini kan sebagai barometer Provinsi Aceh, sebagai ibu kota provinsi, di mana dari historical sejarah Aceh yang begitu luar biasa, terutama dalam hal penerapan syariat, kemudian dengan pendidikannya yang luar biasa, karena Banda Aceh juga terkenal dengan kota pendidikan. Nah, ini kita dengan adanya pendidikan diniyah ini akan memperkuat itu semua, akan menjaga apa yang selama ini sudah berjalan dan punya image yang cukup baik. Apalagi di era global sekarang ini yang menggunakan ICT dan sebagainya, ketika kita bangun adalah keimanan, ketika dia mampu menjaga mata telinga karena Allah, maka ini juga salah satu solusi untuk menghadapi era globalisasi saat ini bagi perbaikan moralitas, akhlak dari generasi kita. Masyarakat Aceh yang mayoritas mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paham benar dengan hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitab Adab, Baihaqi dalam Kitab Syu'bil Iman dan Hakim. Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Banda Aceh selalu terbuka ya untuk siapa saja dari inovasi-inovasi yang kita lakukan dengan program-program yang kita lakukan. Ya kita berharap kabupaten kota lain yang berada di Aceh terutama untuk bisa juga mengadopsi apa yang sudah kita lakukan di Banda Aceh. Kan tidak ada salahnya kalau apa yang sudah baik ini melalui pemerintah provinsi memerintahkan untuk seluruh kabupaten kota untuk melaksanakan hal yang sama sebagaimana yang kita laksanakan di Banda Aceh ini. Jika ingin merasakan Aceh yang damai sejahtera, maka yang harus dibenahi adalah moral masyarakatnya, yang bukan saja sekedar pendidikan belaka, dan pendidikan moral yang sesungguhnya yang komplit, dan yang diperintahkan oleh pencipta manusia adalah Islam. Setiap muslim wajib untuk belajar tentang agamanya. Dengan begitu, kita sebagai manusia akan mampu menjadi khalifah sesungguhnya di muka bumi sesuai tujuan diciptakannya kita, yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam. Sudahkah kita bersemangat untuk belajar dan mengamalkan Islam? Kita mendapatkan kesempatan yang lebih ya, dibanding umat Islam lainnya di Indonesia ini. Kita diamanahkan untuk menerapkan syariat Islam secara dan hukum Allah itu kita terapkan. Ya, kita berharap pemerintah provinsi setiap ada program dikaitkan dengan ilmu keislaman ini, sehingga betul-betul kita akan menjadi hamba Allah yang tangguh, dalam artian tangguh fid dunya wal akhirah. Jadi dengan pendidikan, jadi tidak ada solusi lain. Dengan pendidikan, seluruh ilmuwan dan sebagainya itu sudah harus melihat bahwasanya semua ini adalah berasal dari Allah dan berasal dari Al-Quran dan Sunnah.
Siapa saja yang menginginkan kebahagiaan di dunia hingga akhirat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada jalan lain kecuali kembali mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.